Apa rasanya sejak kecil hidup bergelimang harta? Mungkin Archana Reddy akan mengatakan enak. Ayahnya Wiswanath, seorang tuan tanah di Jigani, Bangalore, India. Ketika sang ayah meninggal, Archana dan kakak laki-lakinya mendapat warisan properti bernilai miliaran rupiah. Namun dalam hidup tentunya tak ada yang sempurna. Demikian pula bagi Archana. Meski kaya raya, hubungannya dengan kakak laki-lakinya tidak harmonis. Selalu ada friksi, juga persaingan di antara keduanya, dan hal itu sudah berlangsung sejak mereka kecil. Tak hanya itu, pernikahan Archana dan suaminya Aravind, seorang pengusaha real estate kaya raya, juga tidak bahagia meski mereka telah dikaruniai 2 anak, Yuvika dan si bungsu Trivit. Ketika kemudian Archana ketahuan selingkuh, pada 2013 dia dan suaminya bercerai. Kedua anak ikut Archana. Wanita yang sudah kaya itu bertambah kaya sebab mendapat pembagian harta dari sang suami sebesar 30 miliar rupiah. Sebagai janda, Archana tentunya tidak resah. Uang berlimpah, dia mandiri, punya usaha penyewaan properti. Jika ada masalah dengan propertinya, Archana tak segan turun langsung ke lapangan. Suatu saat ketika dihadapkan pada sengketa tanah warisan ayahnya, dia bertemu seorang pria bernama Navin Kumar. Navin menawarkan bantuan membereskan sengketa. Pria itu mengaku selain bekerja sebagai trainer di gym, dia juga punya pengalaman di bidang properti. Sejak itu, hubungan Archana dan Navin semakin dekat. Mereka pun berpacaran dan pada 2014 keduanya menikah. Archana suka dengan Navin yang muda, berotot, dan berpenampilan seksi. Navin tinggal bersama Archana dan ibunya yang sepuh beserta kedua anaknya di rumah besar 2 lantai di kawasan Jigani, Bangalore. Sebagai trainer gym, gaji Navin tidak besar, hidupnya biasa-biasa saja. Namun kini setelah menikah dengan wanita kaya, mendadak hidupnya jadi luar biasa. Dirinya tinggal di rumah besar, dia mendapat pakaian dan sepatu branded dari Archana, perhiasan bling-bling termasuk kalung emas sebesar rantai kaleng biskuit Regal, juga dibelikan sepeda motor favoritnya. Hubungan Navin dengan ibu mertua dan kedua anak tirinya baik. Dia bahkan menjadi pelatih bagi anak tirinya di gym. Dan demikianlah kehidupan Archana si wanita kaya tampak menyenangkan. Tak heran teman-temannya banyak yang mengimpikan hidup seperti dirinya. Berlimpah harta, punya suami seksi dan 2 anak yang sehat. Pada 27 Desember 2021, bersama sopir, Archana ditemani si bungsu Trivit datang ke acara pilkada di daerahnya. Usai acara, mereka berkunjung ke rumah beberapa teman dan kerabat. Saat pulang, 3 orang kerabat ikut bersama Archana dan Trivit dalam mobil. Hari sudah malam. Saat mobil melaju di kawasan Electronic City, mendadak beberapa pria dengan sepeda motor memburu mobil. Curiga ada sesuatu yang berbahaya, sang sopir tancap gas. Dia minta semua penumpang waspada dan bersiaga. Namun sial, sepeda motor lebih cepat dan berhasil menyalip mobil. Pria-pria tak dikenal itu langsung melompat dari sepeda motor dan memecahkan kaca mobil dan menggembosi ban agar mobil tak bisa bergerak. Mereka menyeret Archana keluar dari mobil dan menebaskan parang ke tubuh wanita malang itu sebanyak 15 kali. Usai beraksi, para pelaku segera kabur dengan sepeda motor, meninggalkan jasad Archana yang bersimbah darah dan 5 orang saksi yang menjerit histeris. Kejadian mengerikan itu segera dilaporkan ke polisi. Siapa yang tega melakukan hal brutal pada Archana? Apakah dia punya musuh? Polisi menanyai 5 saksi, yakni si bungsu Trivit, 3 kerabat, dan sopir. Mereka bilang tidak mengenal para pelaku. Lewat rekaman CCTV jalan, polisi bisa melihat para pelaku adalah 4 laki-laki yang mengendarai 2 sepeda motor. Dari keluarga Archana, polisi juga mendapat informasi beberapa waktu belakangan hubungan Archana dengan suaminya Navin memburuk. Keduanya pernah bertengkar hebat. Navin bahkan pernah menganiaya Archana. Mereka akan bercerai dan Navin menuntut pembagian harta. Kasus klasik rumah tangga, begitu pikir polisi. Namun benarkah kejadiannya sesederhana itu? Tidak, sebab ketika polisi melakukan investigasi lebih jauh, terkuaklah sebuah hubungan tabu yang berakhir dengan pembunuhan. Archana memang menarik, terutama uangnya. Namun anak sulungnya Yuvika jauh lebih menarik.
Gadis berusia 21 tahun itu manis, lincah, dan langsing, juga pandai. Dia sedang kuliah di jurusan bisnis, dan Navin suka itu. Setiap hari tinggal di satu atap, terjalin kedekatan di antara si ayah tiri dan anak tiri. Kepada si ayah tiri, Yuvika tak sungkan mengungkapkan keinginannya. Aku ingin jadi model. Dan tentu saja untuk jadi model yang baik, dirinya harus menjaga berat badan ideal dan kebugaran tubuh. Aku bisa melatihmu, datanglah ke gym. Navin menawarkan bantuan. Yuvika menyambut baik tawaran itu. Sang ibu Archana juga tidak keberatan. Dia malah senang hubungan suaminya dan anak-anaknya dekat. Nyaris saban hari berlatih di gym, Navin dan Yuvika menjadi seperti teman dekat. Mereka saling ngobrol dan bercanda, sangat menyenangkan. Namun tak disangka, pandemi COVID melanda dunia. India pun terkena imbas. Banyak usaha dan kegiatan terhenti, termasuk gym tempat Navin bekerja sebagai trainer. Gym itu ditutup dan karyawan dirumahkan. Kini setiap hari, Navin hanya di rumah saja. Begitupun Yuvika. Untungnya di rumah tersedia peralatan gym yang cukup lengkap sehingga Navin dan Yuvika bisa melanjutkan latihan mereka. Hubungan si ayah tiri dan si anak tiri semakin intim dan berkembang menjadi asmara membara. Mereka tidak hanya berkeringat saat latihan gym, namun juga berpeluh ketika berhubungan mesra. Dan hebatnya, tak seorang pun tahu, mereka begitu lihai menyembunyikan hubungan terlarang itu. Di akhir Oktober 2021 saat menghadiri pesta ulang tahun di tengah pandemi COVID, Yuvika mabuk. Dia jadi berani dan tak peduli lagi. Dia akan beberkan semuanya. Lewat HP dia pun menelpon ibunya. Aku dan Navin adalah kekasih. Bukan main terkejut Archana. Apa benar semua ini? Setiba Yuvika di rumah, Archana melabrak anaknya sekaligus suaminya. Keduanya mengaku mereka memang telah menjalin cinta di belakang Archana. Saat itu juga pecah pertengkaran hebat di antara mereka. Archana mengamuk, merasa dikhianati. Namun kepada si sulung Yuvika, dia masih memberikan penawaran. Kau pilih mama atau Navin? Yuvika menantang, aku cinta Navin, aku memilihnya. Baiklah, murka Archana tak terbendung lagi. Sekarang juga kalian keluar dari rumahku. Navin melawan, tak terima dirinya diusir begitu saja. Dia tahu hubungannya dengan Archana telah berakhir. Dia menuntut pembagian uang dan aset. Yuvika tak mau kalah. Dia merasa dirinya kini telah dewasa. Dia minta pembagian properti. Itu hakku sebagai anak sulung, katanya. Archana yang geram langsung menolak. Navin naik pitam lalu menyerang dan menganiaya wanita itu. Dia mengancam jika Archana tidak mengabulkan permintaannya, dia akan memberi wanita itu pelajaran. Tentu saja Archana tak tinggal diam. Malam itu juga dia laporkan aksi penganiayaan kepada polisi. Navin dan Yuvika keluar dari rumah Archana. Mereka menyewa sebuah apartemen di kawasan Madhumitra Layout Jigani. Sementara itu Archana merasa ketakutan. Dia khawatir sewaktu-waktu Navin bisa mencelakainya. Dia pun memboyong ibunya yang sudah sepuh dan si bungsu Trifid untuk menumpang tinggal di rumah teman selama 3 hari. Archana kemudian menyewa rumah di kawasan Belandur. Namun dia merahasiakannya dari siapapun agar dirinya tak bisa dilacak Navin dan Yuvika. Namun meski demikian, Archana tetaplah seorang ibu. Walaupun dirinya dikhianati Yuvika, dia tetap sayang pada sang anak. Dia tak rela Yuvika rusak di tangan pria pengkhianat seperti Navin. Archana pun menyewa jasa beberapa preman untuk mendatangi kediaman Yuvika dan Navin. Preman-preman itu mengancam Navin untuk mengembalikan Yuvika pada ibunya. Namun Navin menolak, begitu juga Yuvika tak mau pulang. Navin berkata pada para preman, aku akan segera ceraikan Archana dan menikahi Yuvika. Tapi apakah sesungguhnya Navin dan Yuvika bahagia? Tidak juga. Ternyata hubungan dengan modal cinta semata tanpa uang tidak mudah. Apalagi bagi orang seperti Yuvika dan Navin yang sudah terbiasa hidup mewah. Gaji Navin sebagai trainer hanya 4 juta rupiah. Itu pun sebenarnya sudah tidak ada sebab gym tutup akibat pandemi. Sedangkan sewa apartemen per bulan 3 juta. Semakin lama tabungan Navin semakin menipis untuk membiayai hidupnya dan kekasihnya Yuvika. Sewaktu dulu hidup bersama Archana, Navin menerima uang saku 15 juta rupiah setiap bulan dari sang istri. Jika ditotal dengan gajinya sebagai trainer, dia bisa mengantongi hampir 20 juta per bulan.
Sedangkan Yuvika tadinya mendapat uang sebesar 7 juta per bulan dari sang ibu. Kemana-mana dia selalu memakai salah satu mobil milik sang ibu. Tapi setelah diusir, Yuvika tak punya mobil lagi. Kantongnya kempes, dirinya mendadak jatuh miskin. Yuvika mencoba lagi menghubungi ibunya dan menuntut pembagian properti. Tapi sang ibu Archana menolak meski tetap menawarkan solusi. Pulanglah. Tinggalkan Navin dan kau bisa hidup senang seperti dulu lagi. Bukannya patuh pada sang ibu, hati Yuvika malah semakin panas. Dia bilang ke Navin, bunuh saja ibuku, nanti kalau dia mati hartanya akan jatuh ke tanganku dan kita bisa hidup senang. Navin setuju, dia pun menyewa jasa begundal untuk menghabisi Archana. Namun bagaimana menemukan Archana? Bukankah mereka tak tahu di mana wanita itu berada? Tenang saja, kata Yuvika, sebab dia tahu setiap saat keberadaan ibunya lewat lokasi WA yang selama ini lupa dimatikan sang ibu. Dan lewat lokasi WA inilah kemudian para pelaku bisa mengikuti mobil Archana dan menghabisi wanita itu pada 27 Desember 2021 seperti yang telah dikisahkan di awal cerita. Polisi mendapat informasi cinta segitiga yang tabu itu dari keluarga dan teman Archana. Dan lewat rekaman CCTV di jalan, polisi berhasil melacak keempat pelaku yang mengaku dibayar Navin, suami Archana, untuk melenyapkan wanita itu. Ketika polisi meringkus Navin dan memeriksa HP-nya, diperoleh bukti komunikasi antara dirinya dan Yuvika perihal pembunuhan Archana. Yuvika pun diringkus. Malang sungguh nasib Archana, punya suami durhaka dan anak durhaka. Navin dan Yuvika bersama para pelaku lainnya didakwa melakukan pembunuhan berencana. Mereka terancam penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Lalu bagaimana nasib si bungsu Trifid? Sebenarnya Trifid sangat dekat dengan kakaknya Yuvika. Sebab itu dia syok ketika kemudian mengetahui si kakak dalang di balik aksi kejam itu. Tapi untung bagi Trifid, dia tidak akan hidup sebatang kara, sebab dirinya masih memiliki ayah kandung alias suami pertama Archana, seorang pengusaha real estate kaya raya. Dalam waktu yang sangat singkat, remaja itu kehilangan banyak orang terdekat. Ibunya tewas dibunuh, kakaknya Yuvika dipenjara, sedangkan sang nenek yang selama ini tinggal bersama mereka juga telah meninggal pada bulan November 2021 sebelum kejadian tragis itu menimpa Archana. Seluruh harta kekayaan sang ibu yang berjumlah puluhan miliar rupiah kini jatuh ke tangan Trifid. Mendadak dirinya jadi remaja yang sangat kaya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.